Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kita berdua di sini, Raza dan Ali. Nah, kita bakal membahas atau nggak mereview lah game Ghost of Tsushima. Karena memang gamenya ini banyak hal-hal menarik juga ya. Lah. Kita sebelum juga memberikan selamat kepada Sucker Punch Production karena game ini sudah sukses terjual sebanyak 2,4 juta kopi dalam waktu 3 hari dan menjadi game dengan game intellectual property terbaru yang terlaris di PS4. Nah, ini menarik, jadi gamenya yang mungkin bagi orang karena dia berlatar belakang karakter di Jepang, nggak biasa kan, sudah lama nggak game-game yang berlatar belakang di Jepang, karakter Jepang, bahkan audionya pun bisa kita ganti ke Jepang. Tapi ternyata sambutan dari gamers dan dari banyak itu banyak. Sangat positif lah. Ini ya, positifnya banyak. Bahkan ini yang kita pengen sebutkan fakta-fakta yang menarik di ini. Jadi game ini sangat sambutannya sangat meriah lah dari developer Jepang. So, sangat betul-betul diapresiasi karena emang ya itu sangat dia, researchnya cukup dalam, biarpun jadi nggak serta-merta kita nggak bilangnya dia autentik banget 100% Jepang gitu Jepang, ya. tapi terlihat dari ininya, dari gameplaynya dan lain-lain itu, detailnya itu bisa betul-betul dia ini risetnya panjang. Iya, berusaha untuk mirip gitu ya mirip dengan jadi betul-betul Jepang berusaha gitu. Serealistik mungkin atau bahkan kayak dari ininya, latar belakang dari latar gamenya lah, bisa dari kayak ceritanya dari gitu legenda semacam itu betul-betul di research dalam lah. Jadi gameplaynya juga kita sebagai yang mainkan Jin Sakai-nya juga di situ. Bahkan kemarin juga temen waktu kita lagi ada orang datang melihat itu game, disangka ini game, wah ini pasti yang buat nih developer Jepang nih. Bisa ada yang cukup bilang awam lah terhadap game. So tak kagum-kagum, bahkan kayak begitu ya. Usah kayak benar-benar kayak harusnya ini tesnya betul-betul kerasa tesnya Jepang lah. Bahkan kayak salah satu eksekutif sutradara eksekutif di kayak Yakuza game ini yang cukup ini seorang namanya Toshihiro Nagoshi itu bahkan bilang, wah kita keduluan nih sama developer barat nih. Bahkan kata betul-betul kayak ini harusnya game ini yang buat developer Jepang. Karena betul-betul terlihat dia sangat jadi Nagoshi ini sangat mengapresiasi. Itulah yang dibilang mungkin pembuatan game of Tsushima ini benar-benar sangat serius ya, direncanakan di ininya tuh benar-benar serius, dia nggak memperhatikan setiap detail-detailnya yang ada ini. Itu dia. Jadi menarik banget. Nah, kita bakal sedikit membahas, jadi kita nggak betul-betul ke dalam secara membahas secara detail story-nya bagaimana. Kita cuma membahas tiga hal yang kita perhatikan dari segi visual, dari segi gameplay dan story-nya seperti apa. Nah, yang pertama yang kita pengen bahas gameplaynya nih. Jadi dari gameplaynya itu apa nih yang menarik, apa nih Raza? Pertama mungkin kalau kita bisa lihat itu dari cara penunjukan arahnya ini ya. Dia nih kalau kita lihat ini kayaknya hampir semua nih open world pakai maps gitu kan di samping yang nantinya membuat kita itu jadi fokusnya ke map gitu. Tapi di sini Ghost of Tsushima ini menarikkan hal yang berbeda gitu kan. Dia memakai arah angin gitu kan. Jadi benar-benar kita fokus ke bagaimana suasana di dalam gamenya gitu, tanpa harus mengalihkan pandangan kita ke bawah, pojok lah. Ke pojok gitu. Kadang-kadang gitu dia, kita main GTA aja pun kalau mainin misi misalkan gitu, kita ngelihat dulu ke bawah gitu kan, ngelihat mulu mapsnya. Itu dia mungkin yang nantinya mengganggu gitu kan. Ya menarik emang dia. Dan juga kalau kita perhatiin ini kan gamenya tuh dia kan third person kan, dia game yang stealth juga, jadi action adventure stealth. Jadi dan memang kalau misalnya kita perhatikan kayak kita game-game pada umumnya kan emang mungkin kita bisa kayak ngerusuh lah, tapi emang ini gamenya kita perlu ada strateginya, perlu ada langkah, betul-betul kita bagaimana kapan waktu kita menyerang, menghindar, dan karena bisa modifikasi karakter juga bahkan ya. Emang ada banyak game itu yang banyak banget kita misalkan karakter sendiri kita ngerusuh ke kandang musuh itu kan kita menang gitu, tapi ini benar-benar dia realistis gitu ya. Dia kita nggak bisa langsung ngerusuh gitu dengan sendiri memakai pedang kan, karena emang musuhnya banyak yang pakai panah dan lain-lain gitu. Jadi memang banyak cukup menantang untuk gameplaynya. Menantang tapi nggak sebikin pusing atau sebikin stres. Dark Souls tuh sangat susah gamenya. Dan ini cukup kayak waktu kayak sebenarnya untuk nangkis kapan gitu. Iya, itu banyak sih, dan itu dia yang menarik, itu banyak
cara-cara kita untuk berantemnya itu ya. Dan emang semakin kayak progres itu semakin kita, apalagi ketika sudah muncul kayak jadi ada mode berantemnya itu ada 4, ada kayak ada dia. Apa namanya, kuda-kuda kali sebutannya. Stance itu ada 4 lah ya kurang lebih. Pertama itu stone ya, stone. Terus ada water, wind, sama yang keempat tuh apa ya? Yang keempat itu ada. Jadi memang itu, jadi kita ada stand masing-masing untuk menghadapi musuh yang berbeda gitu ya. Ada yang misalnya kita berhadapan sama musuh yang menggunakan pedang, ada yang menggunakan gitu. Kayak perisai sama yang misalnya kayak yang bahan postur tubuhnya yang cukup besar lah. Besar gitu. Menarik, itu dia menarik banget emang. Dan memang kalau kita lihat bahas juga nih ke karakternya nih ya, itu dari mungkin kita bisa bilang hampir semua badannya itu bisa kita kostumnya modification gitu ya, bisa diganti-ganti. Dari kayak mulai dari warna bajunya juga, warna baju dan lain-lain, sampai pedangnya juga kan kita bisa upgrade dan lain-lain. Itu juga cukup menarik untuk karakter yang kita mainin jadi juga. Benar-benar emang game open world, tapi dia juga side mission pun menarik. Jadi nggak kan biasa side mission yang cuman kayak sekedar maksa orang main cuma ngehantam, tapi ini ada latar belakang story-nya bagaimana. Misalnya kita ada orang misalnya dirampok lah rumahnya, ada misalnya orang yang itu dia ya. Jadi setiap mission yang ini tuh ada cerita berbeda-beda kayak gitu. Bandit yang misalnya sedang menghadang di perjalanan. Benar-benar jadi dipikirkan betul-betul bagaimana kita jadi side mission itu nggak kerasa hambar kalau menurut kita. Tapi yang menarik lah. Ada beberapa keluhan yang itu dibilang katanya ini setiap missionnya itu karena emang mungkin mapnya Ghost of Tsushima ini lumayan besar gitu ya. Jadi emang ada beberapa yang bilang katanya side missionnya terlalu jauh gitu misi ke sini. Tapi kalau menurut Anand ini kan kita sudah dipadukan dengan kuda gitu kan. Kita ditemani dengan kuda, kayaknya nggak, kalau kita naik kuda pun nggak terlalu jauh sebenarnya ya. Cuman memang ada beberapa dia bedanya yang mungkin yang agak simpelnya, kalau misalnya kita sudah kayak mulai mengeksplor wilayahnya itu, kita bisa fast travel tuh ada, jadi nggak kayak Red Dead Redemption yang kita harus betul-betul berkuda. Malah justru itu kita bilang itu bikin cukup lama lah, karena harus berkuda. Jadi fast travel pun terbatas, cuman kayak di beberapa posisi. Kok ini kalau kita sudah wilayahnya itu sudah buka, kita bisa kunjungi tanpa harus kayak menjalani itulah. Dan menariknya kayak dia sebenarnya justru kalau kita lihat dalam beberapa game lain, biasanya kalau misalnya kayak kita side mission atau misalnya kayak rahasia yang kita cari itu kan agak cukup rumit lah carinya gimana. Bahkan kita kadang sering kali buka video untuk membantu kita menemukan. Kalau ini sebenarnya sangat mudah, bahkan dengan fitur angin ini dia nggak cuma mengarahkan ke tujuan kita, bisa kita modifikasi, misalnya mengarahkan ke item tertentu, misalnya kayak kita mencari charm itu gitu-gitu ya. Ada jimatnya, atau mencari kayak tempat ada semacam kayak pemandian air hangat yang menambah darah. Semacam. Jadi benar-benar kita bisa kita unlock dan mengarahkan dengan mudah. Bahkan di map pun ada. Jadi cukup kita mengunjungi. Nah, dari tanda tanya itu atau question mark yang ada di peta itu, kita tinggal kunjungi ke sana. Jadi area-area yang belum dijelajahi itu atau misalnya rahasia-rahasia mudah. Jadi selain dari angin, ada juga binatang seperti burung atau rubah gitu. Jadi kita tinggal ikutin dia, ntar dia bakal mengarahkan ke tempat kayak item-item yang kita bisa dapatkan. Dan ada beberapa juga yang inian pakai jejak kaki gitu-gitu ya. Jadi cukup untuk menemukan teman atau apa dan lain-lain gitu. Jadi kita yang aspek berikutnya yang pengen bahas dari sebenarnya itulah pokoknya untuk gameplaynya ini banyak emang hal-hal yang beda gitu ya, yang diterapkan sama game Ghost of Tsushima ini ya, developernya ini. Jadi emang cukup banyak yang beda dia dari game-game yang lain yang open world mungkin yang. Nah yang kedua ini ada mungkin ke story-nya kali ya. Story-nya jadi latar belakangnya ini kita nggak bakal ceritain. Jadi kalau misalnya ceritain panjang, akhirnya orang nggak bakal main game. Jadi latar belakangnya itu abad ke-13, jadi invasi pertama Mongol ke Jepang, terhadap Jepang. Jadi dia di sini jadi karakternya itu seorang samurai yang dari keluarga yang bangsawan bisa dibilang. Jadi dia Jin Sakai, seorang bernama Jin Sakai yang berusaha menghadang nih invasinya, penjajahnya lah, upaya penjajahan Mongol. Dan itu dia menyelamatkan pamannya juga. Pamannya yang ditawan sama penjahatnya yang Khotun Khan. Ini penjahatnya juga menarik lah. Penjahatnya karismatik ya. Jadi kelihatan penjahatnya itu ketika menyerang Jepang itu persiapannya panjang lah. Dia meneliti tradisinya seperti apa.
itu juga apa bahasanya pun dikuasai sama dia. Dan memang cara perangnya juga yang berbeda gitu kan. Iya, dengan kalau seorang Jepang kan biasanya menjunjung tinggi kayak sebenarnya dia kayak gentle lah ya, prinsipnya tuh ini lah ya. Kalau Mongol mah yang penting menang gitu, cara apapun dilakuin sama dia. Jadi story-nya pun mudah untuk mudah dicerna dan asik kayak sekarang kan kita kayak nonton nggak terlalu mikirkan atau serial gitu, Jepang lah. Kayak gimana ininya cerita. Kayak zaman tahun abad ke-13 kerasa hawanya itu kita betul-betul kayak serasa di situ. Dan sebenarnya kalau ini Ghost of Tsushima seramnya juga kerasa ya pas kita lagi main itu juga. Ketika dia berpindah kayak ada kisah yang ada hantu lah, itu suasana langsung berubah. Jadi dia menggunakan ceritanya dari berbagai, nggak cuma dari cutscene tapi juga dari ketika kita berinteraksi sama karakter NPC. Itu juga kisah, jadi kayak ada juga legenda-legenda yang kita, kalau semakin kita menelusuri pulau Tsushima ini, kita mendapatkan kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah yang berbeda gitu kan setiap kita yang temuin gitu. Ada yang mungkin ininya di rumahnya dihancurin sama ini, beda-beda lah dia ya. Emang kita mesti, itu dia emang kita harusnya traveling lah untuk menghindari, explore-nya menarik lah. Jadi dibuat orang supaya berkeliling untuk mendapatkan ceritanya. Bahkan kayak misalnya awalnya main mission, terus setelah itu kita selesaikan main mission, dia beralih jadi side quest. Jadi kayak dari non playable karakter yang penting dari main mission, jadi setelah itu kalau misalnya kita pengen lengkapin lagi untuk mengetahui lebih jauh karakternya seperti apa sih. Nah itu kisahnya dilanjut oleh side mission, menarik lah. Jadi untuk story-nya kita kayak betul-betul kayak emang karena dia mengincar sejarah kayak historical, jadi temanya sejarah. Jadi kita kayak seakan-akan kayak ya kurang lebih kayak informasi tentang Jepang kita dapat lagi. Lumayan abad ke-13 itu ya. Nah yang terakhir itu dari grafis atau dari visual. Nah dari visualnya ini itu kita udah tidak ragukan lagi. Top tier lah. Karena emang dari kayak kita seakan-akan bener-bener kayak kerasa kayak di Jepang gitu. Kita bisa jadi teknik-teknik kayak menggambarkan visualnya indah dan juga seakan-akan jadi benar seakan-akan kayak orang developer Jepang lah yang buat, karena emang ciri khasnya jadi kayak bagaimana dari ketika misalnya kita kita lagi mencari senjata yang apa, ada kisah-kisah yang legenda di situ, langsung berlatar kayak cutscene-nya bukan tapi kayak ini kayak lukisan-lukisan yang yang Jepang, penggambarannya betul-betul keren. Secara grafis itu untuk permasalahan detail juga dia nggak main-main ya, bener-bener serius diperhatiin setiap detail ya. Apalagi kalau kita lihat baju-bajunya perangnya seorang sama Jepang ini kan bahannya tuh kelihatan kayak real banget lah. Itu dia ya. Pokoknya emang kalau secara grafis tuh Ghost of Tsushima nih udah nggak diraguin lagi. Jadi visualnya betul-betul memaksimalkan potensinya PS4 Pro lah betul-betul. Jadi sampai benar-benar sampai kadang-kadang ya seringkali PS-nya ngedengung karena emang mungkin maksimal dipakai kerjanya. Itu dia. Jadi emang dalam berbagai hal kita ya bisa dibilang bagus, dia ada kekurangan tertentu pastinya ada, tapi saya bilang ya ini nilainya secara keseluruhan mah nilainya kita kasih 9 lah. 9 lah ya, dari 10 ya 9 lah, karena emang kalau kita lihat dari setiap ininya emang cukup menarik juga, dari cara gameplaynya, story-nya, terus grafisnya juga. Kalau kita lihat sebelum keluar pun kita udah bilang wah ini keren banget nih grafisnya gitu. Ya dari gameplay, dari visual, dari grafisnya dan dari story-nya. Jadi itulah yang kita harapkan tuh untuk developer tuh emang harus serius untuk ini seperti ini ya. Nggak main-main, bener-bener setiap detail dari ceritanya, grafisnya, apapun semua diperhatiin gitu ya. Betul ya. Karena emang dan kita dia menawarkan pengalaman baru lah, karena kan selama ini kan emang sudah sangat jarang emang game berlatar Jepang itu sudah hampir nggak ada. Dan sebenarnya yang menarik lah kalau developer cukup kita kagumnya ini developer ini juga bukan developer Jepang gitu, dia sebenarnya ya yang utama yang kita kagum, tapi dia membuat ini membungkus game ini sepertinya benar-benar ini yang Jepang gitu ya, walaupun memang nggak 100% mirip gitu kan sama ini, tapi berusaha untuk memiripkannya gitu dengan realistisnya. Cukup kayak menarik ya Pak. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih jauh lagi ya pastinya kalian harus main lah. Tamatin lah ya. Recommended banget ya. Coba ditamatin. Tapi emang lebih ini coba explore aja terus gitu, jangan langsung cepet ke misi gitu, cuma biar tahu juga ininya kan. Yang nggak kalah pentingnya eksplorasi, karena emang ini game open world kan emang.
Jadi harus semakin kita mengeksplor, semakin kita tahu kisahnya seperti apa. Iya. Jadi emang benar-benar nikmatin lah untuk main game Ghost of Tsushima. Jangan terburu-buru. Oke, mungkin itu aja kali ya. Kita mereview game yang satu ini yang sebenarnya cukup menarik. Oke. Dan mungkin kalian bisa komen untuk request, mungkin kita bakal bahas apa lagi. Kalian bisa request yang perlu kita bahas. Yang insya Allah nanti kita akan bahas lah ya untuk ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.